Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK 1 Ngagli. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk pembahasan berbagi praktik baik tentang 7 jurus BK Hebat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Bapak Ibu, bulan lalu saya mendapatkan undangan di BBGTK DIY untuk mengikuti diklat 7 jurus BK Hebat. Dan sampai saat ini saya sudah menerapkan 2 jurus untuk siswa kita, dan pada hari ini saya akan menceritakan bagaimana saya mengimplementasikan 2 jurus tersebut saat bimbingan klasikal di kelas. Gitu. Namun sebelumnya Bapak Ibu, mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan menyanyikan jingle 7 jurus BK Hebat bersama-sama. Nanti mohon bisa ikuti di video. Bisa ikuti di video, di situ nanti ada saya 2 detik. Silakan diikuti ya. Kita bersama-sama menyanyikan jingle BK 7 jurus BK Hebat. BK Hebat yang nanti sekilas akan saya sampaikan, tapi nanti lebih ke 2 jurus yang memang sudah saya implementasikan, gitu nggih.
Tadi yang pertama itu kenali potensi, yang kedua kelola emosi sesuai dengan kartu yang ada di sini. Jadi di sana ketika kami sudah menyelesaikan jurus, maka kami akan diberikan kartu. Tuh, kartu yang menandakan bahwa sudah berhasil untuk menguasai jurus 1 sampai 7. Gitu, ya. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Dan yang ketujuh, menata situasi. Nah, Bapak Ibu, untuk yang kartu berwarna biru backgroundnya itu aspeknya lebih ke siswa gitu, jadi fokusnya ke siswa. Tapi yang warna oranye ini lebih ke aspek sistem gitu. Bangun kolaborasi ini yang paling banyak berperan adalah sistem itu, termasuk kita orang tua, dan kalau yang menata situasi ini termasuk peraturan sekolah dan lain sebagainya, program sekolah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, langsung saja untuk yang pertama, jurus yang saya terapkan implementasikan di siswa itu yang pertama, kenali potensi. Itu saya mengambil jurus ini karena yang pertama kelas 7 itu belum diadakan tes psikologi. Itu. Makanya bagaimana caranya biar anak-anak bisa lebih mengenali bakat, gaya belajar dan juga kecerdasan majemuk melalui implementasi jurus 1 ini. Itu lebih ke kelas 7 yang gaya belajar, yang kelas 9 itu lebih ke kecerdasan majemuk yang nanti diarahkan ke perencanaan karir di masa depan. Itu kita nih Bapak Ibu, jadi guru mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Jadi aktivitasnya kita menggunakan metode ARKA. ARKA itu dari aktivitas, refleksi, konsep, sama aplikasi. Aktivitasnya, nah, aktivitas anak-anak ketika saya mengimplementasikan jurus ini yaitu saya membagikan link gaya belajar dan juga link kecerdasan majemuk, 8 kecerdasan majemuk itu, yang link itu ada ini nih, namanya link Aku Pintar dari Kemendikbudrismen gitu. Jadi anak-anak menggunakan link itu, setelah tahu hasilnya gaya belajar dan juga kecerdasan majemuk, anak-anak berdiskusi. Misalkan yang gaya belajar visual, dia menemukan kesamaan apa bersama teman-temannya yang sama-sama kecerdasan visual itu. Lalu di konsepnya saya memaparkan materi tentang gaya belajar dan juga kecerdasan majemuk. Itu. Ini memang di konsep itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi memang satu pertemuan itu tidak cukup. Itu makanya nanti rencananya saya akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk beberapa konsep yang belum gitu nggih. Kemarin saya menggunakan gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Untuk aplikasinya anak-anak membuat rencana karir sesuai kecenderungan kecerdasan majemuk itu yang kelas 9. Yang kelas 7 itu juga bisa digunakan untuk mempertimbangkan pemilihan ekstrakurikuler sebenarnya. Tuh. Nah, ini tampilan dari tes asesmen yang digunakan. Di dalam linknya seperti ini tampilannya. Ada tes kemampuan, tes gaya belajar, dan sebenarnya ada satu lagi tes karir berdasarkan tipe kepribadian dari Holland. Itu. Lalu lanjut. Nah, yang ini Bapak Ibu, yang multiple intelligence ini yang berdasarkan 8 kategori dari Gardner. Itu ini. Nah, kemarin juga saya memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa
memang kalian memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dengan teman kalian gitu. Jadi tidak perlu merasa pesimis atau apa kalau kalian merasa berbeda dengan temannya, karena kalian memiliki kecerdasan masing-masing, bahkan gaya belajar pun berbeda gitu. Nah, untuk yang gaya belajar itu ini saya memahamkan terkait dengan gaya belajar visual itu yang seperti apa, auditori seperti apa, kinestetik seperti apa, dan strategi belajar yang tepat gitu. Nah, untuk yang kecerdasan ini juga, nah, di dalam hasil tes menggunakan link dari Aku Pintar itu sudah dijelaskan di sana. Misalkan keluarnya adalah kecerdasan intrapersonal, misalkan. Intrapersonal itu karir yang tepat, misalkan di situ disebutkan konselor, terus psikolog, guru, dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat gitu misalkan. Lalu untuk yang misalkan yang visual spasial itu nanti juga dijelaskan di situ keterangannya seperti apa. Jadi anak-anak sudah sedikit memahami gambaran dari kecerdasan yang dimiliki itu Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini kemarin belum dilakukan, baru 2 itu juga sudah waktunya sudah 1 jam pembelajaran. Untuk yang ini juga salah satu yang bisa digunakan untuk mengetahui tipe kepribadian berdasarkan mengetahui pemetaan karir berdasarkan tipe kepribadian gitu. Nah, jadi memang akan diarahkan ke sini Bapak Ibu. Ekstrakurikuler yang direkomendasikan sama profesi masa depan yang relevan. Tuh, jadi anak-anak kalau misalkan kemarin mengerjakannya sungguh-sungguh, ya insya Allah hasilnya memang sesuai dengan dirinya masing-masing gitu. Karena saya sudah mencoba dan hasilnya sesuai gitu. Tapi kalau anak-anak mengerjakan tidak sungguh-sungguh, ya nanti perlu mengulang atau menggunakan tes yang lainnya. Tuh, jadi tes ini saya juga pahamkan ke anak-anak bahwa tes ini hanyalah salah satu saja yang untuk menjadi pertimbangan. Gitu. Jadi ada pertimbangan lain yang bisa menjadi pelengkap dari tes ini, tidak berdiri satu-satunya. Gitu. Nah, itu tadi yang jurus pertama, Bapak Ibu. Nah, lalu lanjut yang jurus ketiga. Sebenarnya jurus 3, tapi ini saya menerapkannya berarti kedua yang saya terapkan ke anak-anak. Jurus ketiga itu tumbuhkan resiliensi. Nah, masih sama untuk metodenya menggunakan ARKA. Jadi aktivitasnya anak-anak membangun menara menggunakan kartu remi, lalu melakukan refleksi karena menaranya itu kan roboh. Jadi mudah roboh dan memang ketika menyusun itu memang perlu effort karena tanpa alat bantuan apapun gitu. Jadi menaranya roboh. Kalau saya lihat dari ekspresi anak-anak ya banyak yang kesal, banyak yang marah dan sebagainya. Ya, entah ada yang sedikit membanting dan sebagainya. Itu refleksinya seperti itu. Lalu sebenarnya membangun menara itu ada 2 sesi. Yang pertama tidak boleh menggunakan bantuan apapun. Lalu yang kedua boleh menggunakan bantuan apapun yang kalian miliki. Gitu. Ternyata anak-anak ada yang membawa solasi. Itu double tip, terus di double tip ternyata jadi. Ada juga yang berpikir solusi lain gitu. Ternyata menaranya jadi, tapi contohnya nih sebentar. Jadi tapi kurang kokoh gitu. Jadi tinggi tapi kurang kokoh. Tuh. Ini contohnya. Nah, seperti ini nih Bapak Ibu. Ini kan kreatif.
kreatif tapi memang kurang kokoh gitu. Terus yang ini yang menggunakan solasi, itu dia berpikir mencari bantuan lain itu. Terus nah, terus di konsep saya memberikan pemaparan tentang apa itu resiliensi dan juga bagaimana resiliensi itu bisa terus tumbuh gitu ya, maksudnya terus kuat gitu. Nah, jadi anak-anak perlu memiliki yang namanya pola pikir bertumbuh. Itu resiliensi. Jadi ini saya memaparkan materinya tentang resiliensi dan pola pikir bertumbuh. Dan untuk aplikasinya ini saya memberikan satu kasus yang anak-anak itu memberikan bagaimana ketika kalian memiliki pola pikir yang bertumbuh itu yang seperti apa ketika menemui masalah seperti ini gitu. Ketika itu terjadi pada diri anak-anak, pola pikir bertumbuh seperti apa yang bisa kalian tanamkan. Nah, ini Bapak Ibu sebentar. Ini juga kemarin saya putarkan ke anak-anak tentang resiliensi. Coba kita lihat video. Sebentar ya Bapak Ibu, kita lihat bersama-sama untuk video tentang YouTube. Jadi untuk yang implementasi jurus 3 ini kegiatannya ada 2. Yang pertama membuat menara, yang kedua menonton video ini sebagai gambaran resiliensi itu apa, seperti apa gitu. Make the toy fall down and come back up very, very
Nah, itu tadi Bapak Ibu, itu juga saya putarkan ke anak-anak, lalu saya minta pendapat atas apa yang bisa kalian tangkap dari video itu gitu guys. Jadi anak-anak mengutarakan apa yang mereka tangkap dari video tadi. Dan beberapa anak-anak menangkap, ya kadang ada yang belum paham bahwa oh boneka yang dipukul gitu. Terus ada juga yang paham bahwa ketika kita jatuh maka harus bangkit lagi. Itu sama dengan materi resiliensi. Nah, ini yang saya pahamkan ke anak-anak. Pemaparan materinya tentang resiliensi itu merupakan kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Nah, untuk refleksinya, anak-anak juga mengingat kembali kejadian yang pernah mereka alami yang membuat mereka mungkin murung, stres, lalu mengalami kesulitan. Nah, itu diingat kembali. Tuh. Nah, terus kalian bisa bertahan dan semakin kuat sampai saat ini. Nah, itu yang dinamakan resiliensi gitu. Saya pahamkan ke anak-anak seperti itu. Mereka sampai saat ini masih bersemangat sekolah, masih terus mau belajar kayak gitu, itu namanya resiliensi gitu. Jadi kemampuan mereka untuk bisa bangkit kembali. Tidak mungkin anak-anak tidak mengalami yang namanya hari yang buruk gitu, okay? Jadi apa yang mereka alami dan sampai sekarang bisa bangkit kembali, itu yang namanya resiliensi. Nah, ini di sini dicontohkan mengapa resiliensi itu makin penting. Karena banyak kejadian anak-anak seusia sekolah, lalu di sini itu ada yang karena menyerah akhirnya dia bunuh diri. Nah, ini juga untuk saya menjelaskan ke anak-anak, untuk memiliki resiliensi yang bagus itu harus memiliki juga yang namanya pola pikir bertumbuh. Jadi pola pikir bertumbuh inilah yang membuat orang-orang itu bisa melewati hari yang buruk. Misalkan ketika mengalami kegagalan, pola pikir bertumbuh itu yang mengatakan bahwa saya akan mencoba lagi. Ketika mengalami kesulitan akan bilang saya belum bisa. Pun ketika menghadapi masalah itu memikirkan solusi. Gitu, termasuk tadi ketika membangun menara itu anak-anak dari awal tidak bisa, lalu mereka memikirkan solusi, akhirnya menara itu bisa berdiri tinggi gitu ya. Nah, setelah itu anak-anak saya minta untuk menjawab apakah pernyataan ini merupakan fixed mindset atau growth mindset. Ada pertanyaan di sini, anak-anak menjawab masuk kemana, dan kebanyakan anak-anak sudah paham yang namanya growth mindset itu yang seperti apa. Tuh. Di akhir bimbingan klasikal saya memberikan cerita atau sebuah kasus di mana anak-anak ketika berada di posisi tersebut, apa yang bisa kalian pikirkan, pola pikir bertumbuh seperti apa yang bisa kalian terapkan gitu. Jadi saya hadapkan pada sebuah kasus di mana anak-anak ketika nanti tidak bisa diterima di sekolah yang mereka impikan, lalu pola pikir seperti apa yang bisa mereka terapkan. Dan banyak yang menjawab bahwa mau diterima di sekolah manapun mereka akan tetap belajar dengan tekun karena masih punya
untuk bisa mendapatkan universitas yang mereka inginkan. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu untuk implementasi yang sudah saya terapkan ke anak-anak terkait dengan jurus 1 dan jurus 3. Untuk jurus yang lain, mungkin saya beri sedikit gambaran saja Bapak Ibu. Nah, untuk yang jurus 1 dan 3 dulu Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Cek. Nah, Bapak Ibu, untuk yang jurus 1 dan 3 ini apakah ada pertanyaan? Apakah ada? Tidak. Pak Yohan, apakah ada? Tidak. Baik. Berarti seperti itu ya Bapak Ibu, saya menerapkan atau mengimplementasikan jurus 1 dan 3 ke anak-anak. Untuk yang kelola emosi ini memang bisa untuk kita juga Bapak Ibu, untuk kita dan juga untuk anak-anak. Kelola emosi ini sedikit gambaran. Nah, ini memang untuk hari ini saya berbagi praktik baiknya adalah terkait dengan jurus 1 dan 3. Untuk jurus yang lainnya mungkin kita akan pelajari di lain waktu gitu ya. Untuk yang kelola emosi ini, untuk aktivitasnya nanti akan menggunakan kertas emosi. Jadi di situ nanti akan dibacakan sebuah cerita ketika merasa senang, maka kertasnya dielus. Kalau merasa kesal, nanti diremas. Kalau merasa marah, nanti disobek. Itu nanti itu akan diceritakan sebuah cerita yang bisa membuat kita mengekspresikan perasaan, gitu ya. Terus untuk refleksinya, melihat bagaimana kertas itu sekarang kondisinya seperti apa? Apakah masih apa namanya? Masih utuh gitu ya? Apa sudah lecek dan sebagainya. Nah, untuk di konsep itu nanti akan belajar konsep sel dan 5 kompetensi sel, EMC 2 dalam pembelajaran sel, kolaborasi guru dengan guru BK dalam pengembangan kompetensi sel di sekolah, kompetensi self awareness dengan peta emosi, kompetensi self management dengan will of choice dan mindfulness, dan kompetensi decision making gitu. Jadi memang nanti untuk di aplikasinya salah satunya itu bisa membuat roda pilihan. Ketika kita emosi, kita akan memilih apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi ketika emosi itu kan otak gitu ya, otak reptil kita itu yang bereaksi. Nah, itu bagaimana kita bisa membuat jeda di situ. Nah, itu salah satunya dengan roda pilihan. Misalkan di dalam roda pilihan itu wudhu, terus apa namanya, menulis dan sebagainya. Itu contohnya. Nah, seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, ini sekilas saya tampilkan. Jadi ini ada 5 emosi dasar yang kita miliki Bapak Ibu. Seperti excited, happy, sad, excited, senang, sedih, marah, takut, dan ini lebih ke perasaan mudah tersentuh, nggih. Jadi kalau perasaan jatuh cinta, cemburu, kecewa ini sebenarnya sudah perpaduan dari emosi dasar manusia ini. Self awareness itu mampu mengenali emosi. Jadi ketika kita lagi marah, kita tahu bahwa kita sedang marah. Ketika sedang sedih pun tahu ketika kita sedang sedih, seperti itu. Itu yang akan dipelajari lebih lanjut nanti.
Nah ini salah satu, ya ini contoh roda pilihan, tapi kita bisa mengisinya sesuai dengan ya kebiasaan kita juga. Misalkan marah ya wudhu dan sebagainya itu. Karena ketika ada peristiwa itu negatif, responnya negatif, maka outputnya pun akan negatif. Ketika ini sebenarnya ada video guru dan murid marah gontok-gontokan gitu ya. Nah itu ketika itu tidak bisa mengelola emosi. Nah seperti itu Bapak Ibu, itu yang jurus kedua. Nah yang jaga konsistensi ini memang belajar bagaimana bisa konsisten. Konsisten atas apa yang dikerjakan. Misalkan ini misalnya saya mau diet gitu. Nah ternyata diet itu tidak bisa langsung gitu. Misalkan terus saya nggak makan pagi, nggak makan malam ya gitu, tidak. Tapi bagaimana diet itu pelan-pelan gitu. Misalkan dari mengurangi porsi sedikit tuh, tapi konsisten. Karena apa? Karena ketika kita langsung seperti itu, ternyata otak kita bereaksi dan itu akan membuat gagal. Tuh, misalkan tiba-tiba harus besok mau jogging, lari 10 km kayak gitu. Ternyata pada akhirnya sudahlah, capek gitu. Ternyata nggak bisa, ternyata harus sedikit demi sedikit. Lalu yang jalin koneksi itu koneksi dulu sebelum koreksi gitu. Kadang kita dengan anak-anak tidak ada koneksi yang bagus, tapi kita sudah mengoreksi, ternyata itu tidak tidak efektif gitu. Jadi kadang kalau yang jaga konsistensi ini juga kaitannya dengan disiplin positif gitu. Yang bangun kolaborasi itu kita ketika ada masalah anak, seperti contohnya konferensi kasus itu. Tapi tergantung masalah anak itu masuk ke tier berapa gitu ya, 1, 2 atau 3. Kalau 1 biasanya masih bisa ditangani oleh guru mapel dan wali kelas gitu. 2, kalau masuk ke tier 2 itu nanti melibatkan guru BK dan orang tua. Misalkan yang tier 3 nanti sudah melibatkan kepala sekolah dan mungkin juga orang tua. Gitu. Jadi terus yang menata situasi ini yang kaitannya dengan aturan sekolah dan sebagainya, itu yang bagaimana bisa membuat sekolah itu jadi aman, nyaman dan menggembirakan gitu. Begitu Bapak Ibu, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, dari 7 jurus ini mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oh iya, Bu Erni, silakan. Ya, terima kasih Bu Ina. Saya akan mengomentari ya terkait dengan 7 jurus BK yang kaitannya dengan pengelolaan emosi. Itu saya sangat tertarik sekali. Dan jika ada mungkin video-video atau tips-tips bagaimana mengelola emosi saat di kelas, mengelola kelas, bagaimana menghadapi anak-anak yang bandel, yang ngeyel. Nah itu mohon untuk dibagi bagaimana tips-tipsnya. Terima kasih Bu Ina. Baik, terima kasih Bu Erni. Nanti kita di pertemuan yang lain mungkin akan belajar bersama terkait dengan pengelolaan emosi yang tadi Bapak Ibu. Seperti yang baru saya gambarkan tadi, misalkan kadang memang anak-anak itu datang ke sekolah sudah membawa masalah gitu ya dari rumah. Makanya di sekolah itu kadang mencari perhatian kita. Jadi kadang apa yang bisa membuat kita mengontrol biar tidak meledak emosinya, tidak langsung gitu ya, tidak langsung bereaksi. Kadang kita mungkin membuat jeda dulu. Ketika si anak membuat emosi, kita ingat bahwa ternyata harus mengambil jeda. Entah menggunakan roda pilihan yang tadi, misalkan entah wudhu, entah kemana dulu, dan entah menulis atau apa, itu memang mungkin ya ini ya Bu Emi, salah satunya yang memahami bahwa memang anak-anak itu memang datang ke sekolah sudah membawa masalah gitu, membawa masalah entah di rumah seperti apa kondisinya kita nggak tahu, dengan latar belakang yang berbeda, dengan karakter yang berbeda gitu. Tapi besok kita belajar bersama-sama Bapak Ibu ketika
Nanti kalau saya ada tips-tipsnya juga saya bagikan ya Bu Erni. Terima kasih. Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau dirasa cukup, saya cukupkan sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ada yang bermanfaat gitu ya, bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.